Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tiba'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Alhamdulillah kita melanjutkan kajian kitab Risalatul Muawanah karya Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Kita masih dalam pembahasan wirid yang berkaitan dengan sholat, wirid sholat. Terakhir pembahasan kita mengenai sholatul lail dan sholat at-tahajjud. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, sholat tahajud itu termasuk sholatul lail. Sholatul lail itu segala sholat yang dilakukan di atas pertengahan malam, mulai pertengahan malam sampai sebelum terbit fajar shadiq. Segala sholat yang dilakukan namanya sholatul lail. Sedangkan sholat tahajud adalah sholatul lail yang didahului tidur terlebih dahulu. Itu namanya sholat tahajud. Nah, kita bisa memilihnya antara sholatul lail dan sholat tahajud. Nah, kemudian wa'alam annahu di halaman 41 ya, sampai di situ ya. Annahu yakbuhu itu ya. Akhirnya ketiga, keempat. Ketiga. Ogol Syekh Ismail. Nah, ini disebutkan sungguh sangat hina sekali atau buruk sekali seorang yang menginginkan akhirat tetapi dia tidak memiliki wirid qiyamul lail. Orang yang menginginkan kedudukan di akhirat, maka dia harus memastikan bahwa dirinya punya wirid atau memastikan dirinya bangun di pertengahan malam dan dilakukan itu secara istiqomah. Rasulullah bersabda, "Inna fil lail la sa'ah la yuwaffiquha 'abdun muslimun yas'alullaha khairan min ahli dunya wal akhirati illa a'tahu iyyahu wa dzalika kulla lailatin." Di setiap malam itu ada waktu mustajab doa dan tidaklah seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bertepatan dengan waktu mustajab itu kecuali pasti permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan waktu itu ada di setiap malam, dipindah-pindah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang di awal malam, kadang di tengah malam, kadang di akhir malam, dan begitu seterusnya. Wa fi ba'di kutubillah al-munazzala kadzaba man idda'a mahabbati fa idza jannahu al-lailu nama 'anni alaysa kullu muhibbin yuhibbul khalwata bi habibihi. Dalam kitab yang terdahulu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke nabi-nabi yang terdahulu, terdapat firman Allah di kitab yang terdahulu ya. Sungguh berdusta mereka yang mengaku-ngaku mencintaiku, tetapi ketika malam hari tiba mereka tidur dari aku. Kata Allah, sungguh dusta. Kata Allah, bukankah seorang pecinta itu menginginkan waktu berdua-duaan dengan yang dicintai? Orang kalau cinta dengan seseorang, dia pasti mau punya waktu berdua-duaan, tidak ada orang lain yang mengganggu. Nah, waktu berdua-duaan dengan Allah kapan? Malam hari, waktunya orang tidur semua, itu waktu berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu mengaku mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi di waktu yang tepat kamu bisa berdua-duaan dengan Allah, kamu tidur. Ini cuma cinta monyet. Cinta di mulut ini ya. Kalau kamu cinta kepada Allah, ya
Jadi waktu berdua-duaan itu kami pasti menanti waktu itu supaya kami bisa berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sayyidi wa qala Asy-Syaikh Ismail ibn Ibrahim Al-Jabrati rahimahullah, jumi'a al-khairu kulluhu fil laili wa ma 'abada liwaliyyin wilayatun illa bil lail. Syekh Ismail ibn Ibrahim ini seorang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan seluruh kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, berarti seluruh kebaikan berarti kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebaikan lahiriah, kebaikan batiniah, kebaikan yang tampak, kebaikan yang tidak nampak, kebaikan jasad, kebaikan untuk roh, kebaikan untuk sir dan untuk hati, semuanya dikumpulkan di waktu malam. Ada kebaikan itu di waktu malam. Jadi kalau kita bangun di waktu malam, kita memberikan porsi kebaikan buat jasad kita, buat hati kita, buat roh kita, buat sir kita, untuk dunia kita, untuk akhirat kita, untuk lahiriah kita, untuk batiniah kita. Karena semua kebaikan ada di terkumpul semua di malam hari. Dan beliau mengatakan, dan tidaklah seorang wali itu siapa? Wali itu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam ayat suci Al-Qur'an, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang kalau sudah jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang didapat oleh wali itu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak pernah khawatir, tidak pernah sedih. Ya sudah, itu nikmat segala-galanya itu. Orang kalau sudah ada rasa sedih, rasa khawatir, kasih uang 1 miliar, nah nikmat. Kasih rumah yang besar, kasih mobil, kasih makanan tidak sentuh. Dia dalam kondisi khawatir, dalam kondisi takut, dalam kondisi sedih. Kalau sudah jadi walinya Allah Subhanahu wa taala, hatinya bersama Allah, terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah, dia dicintai Allah, dia mencintai Allah dan dicintai Allah. Dia ridho kepada Allah dan Allah ridho kepadanya. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa sedih. Mau diletakkan di wabah COVID, ya dia tidak takut, tidak sedih. Mau ada gunung meletus, tidak takut, tidak sedih. Mau ada gempa, tidak takut, tidak sedih. Mau dihukum mati, tidak takut, tidak sedih. Seperti sahabatnya Rasulullah SAW. Nama raja dipukul, suruh keluar dari Islam, nggak mau. Jadi saya tidak mau. Kamu congkel mata saya semua ini, buat potong lidah saya, telinga saya, kaki saya, potong satu-satu, saya tidak mungkin tinggal di Islam. Sudah percuma. Kamu menyuruh saya keluar, percuma. Kata raja, kalau gitu penjarakan dia, jangan kasih makan, jangan kasih minum. Penjarakan bawah tanah, jangan kasih makan, jangan berminum. Sampai berhari-hari badan ini sudah lemah mulai. Nggak makan, nggak minum berhari-hari. Coba lihat sekarang. Lihat, oh, sudah lemah ya, raja. Badannya sudah lemah. Tanya, mau keluar dari Islam? Kalau mau keluar dari Islam, kita kasih makan, kita kasih minum, kita bahagiakan. Nggak mau keluar dari Islam. Kalau gitu panaskan minyak mendidih, panaskan minyak mendidih. Dipopong. Kemudian masukkan satu orang, biar dia lihat. Masukkan ke dalam minyak mendidih, biar dia lihat. Lihat orang dimasukkan ke dalam minyak, terkelupas semua kulitnya, habis minyak mendidih. Satu orang lagi buat demonstrasi, biar lihat.
Ya takut ini maksudnya raja. Masa ada orang nggak takut sama sekali ini? Dia takut. Habis itu waktu orang kedua, tiga, keempat masuk nangis. Kata raja, nah stop. Ini yang saya tunggu-tunggu ini, nangis ini dari kemarin nggak takut, nggak nangis. Coba, kamu mau selamat dari ini, keluar dari agama Muhammad SAW. Katanya, tidak mau, saya tidak mau keluar. Loh, kamu nangis tadi kenapa? Saya nangis ini karena saya sedih. Kalau saya mati seperti orang-orang tadi, mati saya cuma sekali. Sedih saya, kok matinya sekali. Saya minta kepada Allah supaya saya dimasukkan ke minyak itu, mati dalam keadaan kepanasan, terus dihidupkan lagi, dimatikan lagi, dihidupkan lagi, dimatikan lagi, mati terus dalam keadaan seperti itu karena nikmatnya luar biasa itu mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. La khaufun 'alaihim, semuanya sudah nikmat bersama Allah Subhanahu wa taala. Kata raja, Allah itu manusia bukan ini. Sudah begini aja kata raja. Kamu cium kepala saya, jidat saya ini kamu cium, kamu saya bebas. Jidat kamu saya cium, tidak mau saya. Apa nyium jidat kamu? Kamu dolim kok, tidak mau saya. Saya bebas cuma cium jidat saya, tidak mau. Kalau begitu, kamu cium jidat saya, itu ada ratusan sahabat kamu, sahabat-sahabat yang lain juga ditawar, ratusan. Ada ratusan sahabat kamu, saya bebaskan. Nah, giliran mau membebaskan teman-temannya, ya sudah, saya mau dicium jidatnya aja, dibebaskan. Sampai masuk Madinah, Sayyidina Umar mengatakan setiap orang di Madinah ini pantas mencium dari dia sekarang. Ini orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa nama sahabatnya, tapi di dalam sejarah disebutkan itu sahabat yang paling minim di antara sahabat yang lain. Yang paling minim itu seperti itu. Yang paling minim seperti itu sahabat Rasulullah SAW. Ya Allah. Nah, tidaklah seorang wali itu dilantik menjadi wali kecuali di malam hari. Ini kata Syekh Ismail ibn Ibrahim Al-Jibrani. Mau jadi wali lah, kalau mau jadi wali, asa ayyabataka rabbuka maqaman mahmuda, kedudukan yang tinggi. Di waktu kapan itu? Tahajud, pada tahajud ini. Tahajud. Boleh jadi melalui tahajud itu Tuhanmu akan memberikan kepadamu kedudukan yang terpuji. Apa kedudukan yang terpuji? Wali. Jadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidaklah seorang wali dilantik oleh Allah menjadi walinya kecuali di malam hari. Kejadiannya ada di malam hari. Nah, kalau kita ketinggalan bangun malam, berarti ketinggalan pelantikan terus kita sebenarnya. Ketinggalan terus. Tiap hari itu kapan jadi wali, malam tidur terus. Dan jadi kamu. Nah, kalau masih ada keinginan di dalam hati jadi wali, ya mulai sekarang ini niat nanti malam mulai bangun, latihan dulu 15 menit sebelum adzan sudah bangun. Siapa tahu 15 menit sebelum adzan itu pelantikannya. Oh, saya kalau sholat belum bisa, Ustaz. Tidak usah sholat dulu, istighfar dulu, astagfirullah, atau la ilaha illallah. Nanti kalau sudah terbiasa bangun, baca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Nabi Muhammad diperintahkan tartil, membaca Al-Quran dengan tartil. Nanti kalau sudah terbiasa mampu sholat, lakukan 2 rakaat dan begitu seterusnya. Yang penting mengisi kegiatan di waktu malam itu dengan hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada perhatikan, kita bangun, ada kesempatan dipilih. Wa qala sayyidi al-Aidrus Abdullah bin Abi Bakar, berkata tuanku, dia mengatakan tuanku karena dia ini sangat kagum sekali dengan Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar yang
kubur juga ditarik di antara guru beliau tapi beda zaman. Gurunya penulis ini tapi beda zaman. Beda zamannya sampai ratusan tahun. Kok bisa? Sudah guru mungkin dia dari tulisan-tulisannya dan lain-lain. Sayyid Al-Aidrus Abdullah ibn Abu Bakar ini dia mengatakan man arada as-safara ar-rabbani fa'alayhi bil inkisar fi jawfil layli. Siapa yang menginginkan kejernihan rabbani, kejernihan ilahiyah, waktu yang jernih yang di situ dituang rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menginginkan itu kejernihan hati supaya diisi oleh rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menginginkan ini, kata beliau, maka wajib baginya inkisar. Inkisar itu patah hati, merintih, meratap kepada Allah Subhanahu wa taala, menitikkan air mata, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala di pertengahan malam. Kalau mau sir rahasia Rabbani, bangun tengah malam nangis. Nangisnya jangan di media sosial, pakai emoticon nangis ya, dari ini atau nangisnya di depan orang. Nangisnya kalau di depan orang dulu, nangis sendiri, nangis. Di pertengahan malam itu waktu yang tepat untuk kamu menitikkan air mata, ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengadu kepada Allah, meratap, merintih kepada Allah, dia akan mendapat pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilullahu kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala setiap malam turun ke langit dunia. Nah, saya sudah pernah menjelaskan yang dimaksud Allah turun bukan Allah turun ke langit dunia, karena Allah itu tidak terikat dengan tempat dan tidak terikat dengan waktu. Dunia ini yang menciptakan Allah, waktu yang menciptakan Allah. Allah meliputi segala-galanya. Allah tidak perlu tempat, tidak perlu waktu. Nah, jadi dalam hadis, dalam ayat itu ya harus ada takwil. Kalau tidak ada takwilnya bisa salah kita memahami. Ada orang yang tidak mau takwil, tidak usah ditakwil-takwilkan. Sudah artinya Allah itu turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia. Turunnya seperti apa? Seperti orang turun dari tangga. Padahal di dalam Al-Quran kan disebutkan laisa kamitslihi syai'un, dia tidak menyerupai siapa-siapa. Masa turun seperti turunnya orang dari tangga? Ada yang mengatakan kalau Allah setiap sepertiga malam turun ke langit bumi, berarti Allah di bumi terus. Karena sepertiga malam itu ada terus setiap saat. Sepertiga malam kan ada terus setiap saat. Berarti Allah di situ terus, tidak pindah-pindah. Nah, maksudnya bukan Tuhan turun, Tuhan itu tidak terikat tempat. Tapi yang dimaksud Allah turun, rahmatnya lebih dekat, ampunannya lebih dekat, pengijabahannya lebih dekat. Kalau telepon itu kalau malam hari kita gunakan di malam hari lebih jernih suaranya, lebih cepat nyambung. Nah, internet di malam hari jalannya cepat. Kok bisa? Dan ada orang yang mati tidur semuanya. Gangguannya lebih sedikit. Kalau di siang hari banyak orang yang menggunakan. Di malam hari kamu bangun lebih cepat, doa lebih cepat. Nah, Allah tetap maha mendengar. Nah, tapi kitanya ini lebih fokus di malam hari. Nah, Allah di dalam hadis ini disebutkan Tuhan turun ke langit dunia setiap malam hatta yabqa thulutsan lailil akhir, sampai di waktu sepertiga akhir malam. Fayaqul, lalu Tuhan itu berfirman di sepertiga akhir malam itu,
Hal min da'in, kata Allah, adakah di antara hamba-hambaku yang sedang berdoa meminta? Ini Allah berfirman ya, menyeru penduduk dunia ini. Waktu Allah menyeru penduduk dunia itu kita di mana? Jangan-jangan masih ngilang, ketinggalan kesempatan kita ini. Hal min da'in, ada yang berdoa, kita ada enggak waktu itu? Jangan sampai kita enggak ada. Kata Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi kepada putrinya yang bernama Khadijah, wasiatnya diantaranya, hai putriku, jangan sampai Allah kehilangan kamu di tempat-tempat yang dia sedang membagi ridhonya. Waktu Allah di tempat-tempat, di waktu Allah membagi keridhoannya, pahalanya, jangan sampai Allah kehilangan kamu, di absen kamu tidak ada. Dan jangan sampai di tempat-tempat dan di waktu-waktu yang Allah menuang murkanya, kamu ada di situ, jangan sampai. Jadi kita kalau mau masuk ke satu tempat, satu waktu, lihat dulu. Ini ada ridhonya Allah, jangan absen. Kalau ada ridhonya Allah, kita nomor satu yang hadir. Kalau ini, wah ini bisa ada murka di sini, jangan hadir di situ, absen di tempat-tempat yang turun murkanya. Nah, diantaranya di sepertiga malam ini, hal min da'in fastajibah, ada yang berdoa, maka doanya akan dikabulkan untuknya. Fa'astajibu lahu, adakah yang berdoa, maka aku akan mengabulkan doa kepada untuknya. Hal min mustaghfirin, apakah ada yang memohon ampun? Ada enggak yang memohon ampun? Faghfir lahu, maka aku Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hal min sa'ilin, apa ada yang meminta sesuatu? Fa'u'tiyahu, maka aku Allah akan memberikan permintaan. Wah, sayang kalau kita tidak bangun. Hal min ta'ibin, apakah ada orang yang bertobat? Fa'atuba alaihi, maka aku akan menerima taubatnya. Hatta yadlu al-fajru, Allah terus mengulang-ulang firman-Nya ini sampai terbit waktu fajar. Ada seorang wali di negeri Yaman, keluarganya tengah malam bangun karena si wali ini, bapaknya ini seorang wali ya, si wali ini teriak, ana, dia mengulang-ulang terus. Ana itu artinya aku, terus tidak berhenti ngomong gitu terus. Aku seperti orang nggak sadar. Terus dibangunkan sama anaknya, Pak, kok jerit-jerit aku ini ada apa ini? Baru sadar ya. Saya ini baru membayangkan hadis qudsi. Siapa yang mau bertobat, dia mau menghadirkan hadis ini ya, di dalam hatinya. Siapa yang berdoa, saya jawab, aku ya Allah, aku berdoa ya. Siapa yang minta ampun, aku. Siapa yang bertobat, aku ya Allah. Nah, Allah mengulang-ulang terus kan kalimat ini. Jadi dia teriak terus, aku terus sampai terbit ajar. Karena dia menghadirkan hadis Nabi ya, hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, walau lam yarid fil had ala qiyamil lail ghair hadzal hadis la kafa. Andai kata tidak ada riwayat yang mendorong kita, memotivasi kita untuk bangun qiyamul lail kecuali hanya hadis ini yang baru saja tadi dibaca, maka hadis ini sudah cukup. Kalau kita selami benar-benar
ini hadis sangat memotivasi kita untuk bangun di pertengahan malam. Bayangkan ini, semua yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa wal kitab was sunnah qafihan bitarghib fihi wal hadd alaih. Bagaimana kita tidak bangun malam padahal di Alkitab, Al-Quran, As-Sunnah, hadis Rasulullah SAW semuanya bertepatan mengajak kita, mendorong kita, memotivasi kita untuk bangun qiyamul lail. Walil arifina billah fil qiyamul lail munazalat syarifah wa adwar latifah yajidunaha fi qulubihim min na'imil qurbi min Allah wa ladzatil unsi bihi wa tibil munajati wal muhadatsati ma Allah. Sedangkan orang-orang arif billah, arifin billah itu arif billah. Arif billah itu siapa? Orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang benar. Saya kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita belum kenal. Kita baru tahu, belum kenal. Siapa yang kenal? Yang kenal itu yang betul-betul mengetahui Allah, memiliki kesadaran diri. Siapa dirinya dan siapa Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah kenal belum? Belum. Kok bisa kita belum kenal? Dan kita aja masih banyak maksiat. Kalau kita kenal Allah, kita nggak mungkin maksiat. Saya kasih contoh seperti polisi. Polisi kalau pakai, bukan, dia tidak pakai pakaian polisi. Polisi tapi pakai pakaian biasa, bukan pakaian dinas. Terus dia ada di pinggir jalan. Kita lihat dia kan, kita nggak tahu dia polisi. Lampu merah lewat aja kan, nggak tahu kalau dia polisi. Tapi kalau kita kenal dia itu polisi, takut kita. Yang lain-lain bilang, tidak ada polisi kok kamu takut. Padahal kita tahu itu polisi itu. Kita akan tahan. Tidak berani melanggar. Kenapa? Ada polisi di sini. Tidak ada polisi, tidak ada pakaian polisinya. Dia tidak ada pakaian polisi, tapi itu polisi. Nah, karena orang jadi polisi kan bukan karena pakaiannya, karena dia punya pangkat polisi. Takut kita melanggar, tidak pakai helm keluar, takut kita. Walaupun dia tidak pakai pakaian polisi. Sama seperti itu. Ada umpamanya presiden keluar tidak pakai pengawal, raja keluar nggak pakai pengawal, nggak pakai siapa-siapa, jalan di tengah-tengah rakyat. Ya rakyatnya tidak kenal, yang rakyat yang tidak kenal, dia kan biasa-biasa saja. Tapi kalau ada yang tahu, raja ini, dia pasti akan hormat. Nah, sebagian besar di antara manusia ini tidak kenal Allah. Makanya sholat subuh telat terus ya tenang. Nggak ada apa-apa, biasa sholat subuh telat terus, santai. Telat ke kantor bingung dia, telat pesawat nangis, telat sholat subuh santai. Berarti kan dia lebih kenal tiket pesawat, tiket kereta, tiket bis, lebih dia kenali daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kenal Allah, telat sholat subuh kita bisa ketakutan. Menggunjing orang biasa saja, sudah jadi obrolan sehari-hari. Kalau tidak ada gunjingannya, itu seperti kuah tidak ada garamnya. Keluarga di rumah itu kalau suaminya pulang, istrinya tanya, ada gosip apa ini? Kalau tidak ada gosip, tidak ngobrol, tidak ada obrolan. Kalau tidak ada yang digunjingkan, tidak ada obrolan. Padahal kalau dia kenal Allah, nggak mungkin seperti itu. Arif billah itu orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dibuktikan dengan adabnya di bumi Allah, adabnya secara lahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada penjelasan yang panjang lebar. Mereka para arif billah ini dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam
anugerah batiniah yang tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia karena dia bermujahadah. Nah, mereka para arif billah ini kalau bangun di pertengahan malam mereka mendapat munazarat syarifah. Munazarat itu anugerah-anugerah spiritual yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati orang-orang yang mengenal. Semuanya dapat enggak semuanya dapat. Yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah dapatnya pasti lebih besar. Kalau kita punya tempat segini ya dapatnya segini. Kalau harus bilang itu orang-orang yang kenal Allah tempatnya 1 kolam renang jadi isinya oleh Allah sepenuh kolam renang tadi. Kalau kita tempatnya segini ya dapatnya segini ya, apa yang kita rasakan jauh dari apa yang mereka rasakan. Tasbih, 1 tasbih kita jauh rasanya dibanding tasbih mereka. Wa adwa latifah, mereka mendapatkan cita rasa spiritual. Dzauq itu cita rasa, seperti kita mencicipi sesuatu. Jadi ibadahnya itu ada cita rasanya, ada cita rasa. Latifah, cita rasa latifah itu cita rasa yang lembut yang tidak bisa dicapai oleh panca indera, tapi dicapai oleh hati yang jernih. Yajidunaha fi qulubihim. Nah, ini dijelaskan semua. Ini semua tidak bisa dicapai oleh panca indera. Mereka mendapati semua itu, mendapati apa? Munazalat syarifah, adwa latifah, yajidunaha fi qulubihim. Mereka dapati semua itu di hati mereka. Min na'imil qurbi, semua itu mereka dapat dari kenikmatan kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Waladdatal unsi, kelezatan, ketentraman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wati bil munajah wal muhadatah ma'allah, cita rasa munajat dan dialog bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan dulu kita dialog? Kita itu sebetulnya dialog, tapi kita ini tidak sadar. Nah, mereka itu sadar. Jadi mereka itu mendapatkan kenikmatan cita rasa saat mereka itu bermunajat dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari. Hatta ba'dahum, hingga sebagian dari mereka, sebagian dari para arif billah tadi itu berkata, in kana ahlul jannah fi mithli ma nahnu fihi innahum la fi 'aishin tayyibin. Mereka mengatakan, kalau penduduk surga itu merasakan apa yang kami rasakan sekarang ini di malam hari, maka penduduk surga itu berada di dalam kenikmatan yang luar biasa. Paham tak maksudnya? Jadi buat mereka surga itu kecil dibanding apa yang mereka rasakan. Surga yang mana? Surga kenikmatan makan, bidadari. Buat mereka itu enggak. Ini loh kenikmatan ini berdialog dengan Allah, munajat dengan Allah. Kata mereka, kalau penduduk surga mendapatkan apa yang kami dapatkan, berarti penduduk surga itu berada di dalam kenikmatan yang luar biasa. Berarti mereka ini membandingkan kenikmatan surga itu jauh di bawah kenikmatan mereka ini berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunajat bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sampai sebagian di antara mereka Allah itu kadang-kadang meningkatkan hal-hal yang baik kepada sebagian hambanya. Sebagian hambanya, para walinya, para arif billah itu disingkapkan ekstra ya. Kalau zaman sekarang trailernya surga disingkapkan dulu surga ya. Ngintip sedikit ini potongan gitu ya surga. Bukan mimpi ya.
Disingkapkan oleh Allah dari kuatnya keyakinan. Sahabatnya Rasulullah sudah begitu. Waktu mau perang disebutkan dalam riwayat, mereka itu perang berdiri di depannya ada musuh, mereka baunya surga lebih kuat dari atas. Belum perang sudah mencium baunya surga. Sahabatnya Rasulullah SAW. Dari mana ini ciumannya? Itu ciumannya bukan dari hidup ini, dari kuatnya keyakinan. Rasulullah SAW tengah-tengah sholat disinggalkan surga. Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, para tabi'in, sebagian yang gaib ini disingkapkan sedikit untuk mereka sebagai hadiah dari Allah untuk lihat ma'inna qalbi, supaya keimanan mereka lebih mantap. Sebagian dari alif bilahnya disingkapkan potongan surga, nangis, nangis. Ya Allah, kalau mujahadahku selama ini, ya Allah, yang aku lakukan ini, yang aku dapat hanya cuma ini. Surga itu katanya cuma ini. Kalau yang aku dapatkan cuma ini, maka sia-sia mujahadahku selama ini. Yang aku cari bukan ini, ya Allah. Yang aku cari adalah Engkau, bukan surga. Engkau. Dialog bersama, mencicipi nikmatnya sholat, mencicipi nikmatnya bermunajat di sampingmu, ya Allah. Ini yang aku cari, bukan bidadari, bukan buah-buahan, bukan apa-apa. Ini yang aku cari. Nangis ya. Kalau kita ya langsung tulis status ya. Bahagianya luar biasa, seminggu cerita ke sama-sama kita ini. Tapi dia ini enggak, saya enggak perlu ini saya. Nah, ini debatnya mereka. Kita semua adalah anak tangga. Waqala akhar, sebagian yang lain mengatakan ahlul lail fi lailihim aladzat min ahlil lahwi fi lahwihim. Mereka mengatakan para ahlul lail, orang-orang yang pelaku-pelaku malam, gitu ya. Jadi orang-orang yang gemar terhadap malam, maksudnya bangun malam, kata mereka mendapatkan kenikmatan yang lebih lezat daripada orang-orang pelaku kelalaian dalam kelalaiannya. Orang-orang yang lalai itu nikmat mereka kan, ketawa-ketawa, makan, lalai mereka. Mereka mendapatkan kenikmatan, tapi kenikmatan yang fana. Orang-orang yang bangun malam itu, mereka juga mendapatkan kenikmatan lebih lezat daripada kenikmatan itu. Nah, kita lebih lezat mana kita? Lebih lezat makan apa sholat? Nah, kita masih lebih lezat makan. Kenapa? Karena hati kita ini masih banyak penyakitnya. Tapi kalau para alif billah, sholat itu lebih lezat dari makan. Sholat itu lebih lezat dari makan. Mereka bisa hidup, bertahan hidup, berminggu-minggu tidak makan, tapi sholat. Karena roh mereka ini lebih kuat daripada jasadnya. Nabi Muhammad pernah puasa selama 10 hari, nggak pakai buka, nggak pakai sahur. Tahan kan? Sahabat ikut-ikut semua, teler semuanya sahabat ini. Kata Rasulullah ini, kalau besok nggak ada Idul Adha, saya lanjut lagi. Tapi karena besok Idul Adha kan haram, kata Rasulullah. Mau tahu sampai di mana kekuatan mereka? Karena mereka belum sampai makomnya Nabi Muhammad SAW. Karena rohnya lebih kuat daripada jasad. Nah, ada satu orang wali, kalau malam, begitu malam hari, jam 12 malam, berdiri tegak, sholat sampai adzan subuh. Setiap hari dia lakukan, tidak pernah. Muridnya ini manusia apa malaikat, ini guru saya. Lama-lama dia tanya ke guru, kok guru ini kuat bangun dari jam 12 malam sampai pagi kok gak capek? Kata muridnya. Oh, kamu mau tahu jawabannya? Iya. Ayo.
ini ada undangan nikah, perkawinan, kita datang dulu, datang undangan perkawinan, karena di Arab, di Indonesia sama aja, kalau undangan pernikahan kan pasti ada acara-acara. Kalau di Solo itu wayang 3 hari 3 malam kalau di Solo. Kalau di sini apa nggak tahu saya. Kalau di Solo wayang 3 hari 3 malam mulai. Hari ketiga di matanya sudah hitam. Tapi sanggup mereka mulai gitu ya. Mulai 3 hari 3 malam. Nah, kalau di Arab ya nari-nari orang Baduy itu. Kata gurunya, nari-nari itu dari malam sampai pagi. Kata gurunya, kamu lihat itu orang nari-nari. Narinya sampai kapan? Sampai pagi dulu, kata muridnya. Tidak capek kan? Ya tidak capek, kata muridnya. Kenapa kok tidak capek? Mereka senang, asyik. Nanti mereka asyik. Makanya mereka tidak capek, kata gurunya. Nah begitu juga aku. Kalau mereka asyiknya nari, kalau aku asyiknya sholat. Karena aku sudah merasakan kenikmatan sholat. Kamu jangan tanya capek sama orang yang menikmati. Orang menikmati kok ada tanya capek apa? Menikmati itu ingin tambah terus, kalau bisa nggak habis-habis. Sebagian dari mereka kalau terbit waktu fajar dengar adzan subuh nangis. Loh, tambah lagi nih waktu malam. Kalau kita nangisnya masih kepingin tidur. Nah, kalau mereka nangisnya ditambah, masih kepingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cerita-cerita seperti ini bisa menambah semangat bagi kita. Ada sedikit lagi tapi waktunya sudah habis ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kadang-kadang ada cerita-cerita seperti ini bisa memotivasi kita juga untuk bangun di malam. Semoga di malam hari, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita bangun di malam hari, menganugerahi kita apa yang diberikan oleh Allah kepada wali-walinya insya Allah, sehingga kita bisa mencicipi nikmatnya bangun di pertengahan malam dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmatnya sholat, nikmatnya membaca Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Dan disembuhkan segala penyakit dunia, penyakit batiniah kita, penyakit hati kita, penyakit sin kita. Semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diizinkan kita mencicipi apa yang dicicipi oleh wali-walinya. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Ya Rabbana a'tarafna bi'annana a'tarafna annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawba nasir min kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin al-rawati waghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فلوة دمنا لا من حساب منا للمصطفى الرسول أحفظ كل سور للمصطفى الرسول أحفظ كل سور للمصطفى الرسول أحظى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.